Nanya lagi nih Pak, Iya. kalau semisal alamatnya itu di A, nanti bilangan selanjutnya kalau kita bikin lagi itu di Z ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita lanjutkan uh, tema kita tentang memori, variabel dan letaknya di memori. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan 8 bit atau 1 byte yang diletakkan di memori. Jadi kalau saya review lagi uh, Jumat lalu itu kan belajarnya tentang begini. Jadi char A ini variabel bernama A, tipe datanya adalah char bilangan 1 byte. Jadi untuk meletakkannya kalau misalnya bernilai 10 desimal maka ya ini seperti ini ya, pada posisi 8 ini pada posisi bobot 8 desimal dia memperoleh angka 1 dan nah ini bobot 2 memperoleh angka 1, itulah 10. Kalau A-nya misalnya saya dapatkan char B. Sekarang kalau ada variabel B bernilai 63. Nah, ini seperti apa nih kayak 63? Iya. Bukan 63 ya. Supaya mudah jangan 63. 67. Nah, ini kalau 67 kan kita bisa lihat berarti 64 kemudian ditambah 3. Berarti di sini. Selebihnya 0. Nah, seperti itu. Ini adalah nilai yang bagian ini. Ini value atau nilai. Jadi ini nilai untuk A, value untuk A, ini value untuk B. Lalu karena masing-masing A dan B itu menempati lokasi di memori, berarti selain value juga ada alamat kan. Jadi selain value ada alamat di sini, address atau alamat. Jadi alamat A di sini, alamat B di sini. Nah, jadi kita punya dua hal, alamat dan nilai. Itu yang ingin dibahas untuk topik malam ini. Coba kita lihat dulu ya. Jadi saya buatkan new blank image. Ini variabel. Untuk variabel kita punya dua, char A dan char B. Oke, nah kemudian ini kita punya untuk masing-masing variabel ada alamat. Oke, ada alamat dan ada nilai. Tadi untuk A10 dan ini 67. Ini alamatnya di mana? Nah, itu perlu diperiksa. Jadi untuk pemrograman bahasa C kita bisa lakukan pemeriksaan dengan cara demikian. Saya pindah dulu ke direktori latihan. Saat ini sudah ada sampai latihan 3 ya. Jadi saya buat latihan 4. Oke. Berarti sudah ada 4 direktori di bawah latihan, lalu pindah ke direktori latihan 4. Kemudian ini masih kosong, mari buat source code-nya. Seperti biasa, saya include stdio.h untuk memperoleh deklarasi
perintah printf, memprint ke layar. Ini adalah deklarasi fungsi main. Kemudian deklarasi variabel char A dan char B. Ini adalah deklarasi variabel. Kemudian assignment-nya pemberian nilai A sama dengan 10, B sama dengan 67. Kemudian print ke layar. Berarti printf nilai A adalah placeholder-nya ini kemudian nilai B diisi placeholder-nya dengan B. Selesai ya sampai di sini. Mari disimpan. Kemudian quit. Kita gunakan saja Terminator untuk ini dapat view pandangan atas bawah ya. Saya split horizontal. Nah, coba di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, kelihatan baris kodenya. Jadi ini deklarasi variabel A dan B, kemudian pemberian nilai dan print ke layar. Oke, nah, mari di compile dulu. Nah, ini ya. Mengcompile main.c menjadi object code. Maka kita peroleh gcc min c compile, dapat object code. Ini dibuang aja. Kemudian mari di-compile main.o menjadi outputnya latihan 4. Ini sudah ada latihan 4. Nah, seperti itu. Nah, ini executable ya. Mari dijalankan, di launching seperti ini. Nilai A adalah 10, nilai B adalah 67. Terus bagaimana menampilkan alamatnya di memori yang ditanda tanya ini? Untuk penampilkannya kita gunakan seperti ini. Jadi placeholder-nya dipersiapkan dulu ya. Ini printf alamat A adalah, nah ini placeholder-nya bukan %D. Saya ingin menampilkan alamat variabel A dalam bentuk, dalam format heksadesimal. Ini %P kecil. Nah, bagaimana cara memberikannya bukan A, tetapi saya beri tanda ampersand ini. Ini tanda alamat ya, gini nih. Ada tanda dan lalu A. Untuk B, ya tinggal disalin aja. Nah, ini. Alamat B adalah, ini saya ganti dengan B. Nah, itu ya. Kalau disimpan, kemudian di compile ulang, ini coba kita jalankan lagi. Nah, seperti itu. Alamat A ada di bilangan seperti ini. Alamat B ada di bilangan seperti ini. Jadi ini alamat di memori. Kalau saya tuliskan di sini, alamatnya setiap kali dieksekusi ulang, alamatnya berubah. Ya, berubah ya. Ini karena yang memberikan mengatur pengalamatan adalah sistem operasi. Jadi kita tinggal menerima alokasi memori, pencadangan memori oleh sistem operasi. Kita peroleh seperti ini. Coba saya catat dulu ya. Di sini contoh seperti ini. Alamat A
adalah ini. Coba saya. Nah, ini. Contohnya ini kalau ada tanda 0x di depan ini 0 begini, lalu X itu artinya heksa ya, heksadesimal 7, F-nya kemudian 0, B 2, 4, 4, F, D, dan F. Kemudian B memperoleh di sini 7, F, 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 0, B, 2, 4, 4, F, D, E. Nah, ini. Antara A dan B yang berbeda hanyalah ini. Yang berbeda hanyalah ini, angka heksa paling terakhir ini. Nah, ini ya. Antara F dan E. Nah, seperti itu. Jadi E dan F itu kalau dalam heksa itu kan mulai dari 0, maaf salah. Kita abaikan yang sebelah kanan ini ya, yang sebelah kiri, yang bagian ini. Kita abaikan yang bagian ini. Karena ini sama antara A dan B. Yang berbeda kan digit terakhir, yang satu F, ini yang satu E. Antara E dan F, sedangkan dalam heksa itu ini 0 terus sampai 9, lalu 10-nya 10 desimal adalah A, B, C, D, E, dan F. Jadi antara E dan F ini hanya terpaut satu, ya, beda satu. Jadi antara alamat A dan B kita lihat di sini bedanya hanya satu alamat, ya. Karena memang ukuran char itu 1 byte. Jadi kalau digambarkan seperti ini, nah seperti ini, ini antara A dan B itu seperti ini. Ini adalah A, ini B, ini adalah satu alamat memori. Nah, begitu. Isinya 8 bit. Ini pun begitu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini alamat B. Jadi ini 1 byte. Ini 1 byte. Dan bedanya antara alamat dan B ini cuma ini 1 alamat perbedaannya. Nah, begitu ya. Kalaupun kita ulang-ulang, ini coba kita ulang-ulang di sini ya. Ini selisih alamatnya selalu 1 antara A dan B itu. Ini A, ini B. Dan bilangan ke kiri, bilangan berbobot tingginya sama. Jadi perbedaannya hanya di bilangan terakhir. E dan F itu selisihnya 1. Nah, ini. Tuh, selalu begitu, polanya sama ya. Nah, ini. Kemudian apa yang bisa dilihat selain daripada satu alamat yang berbeda ini? Apa yang konsisten di sini dilihat ini ya? Nah, ini. Ini kalau kita lihat alamat B itu lebih kecil dari alamat A, selalu begitu ya. Nih. Kalau alamat B adalah E, alamat A adalah F. Dan A diletakkan sebelum B. Jadi siapa yang pertama kali disimpan ke memori, dia memperoleh alamat paling dasar,
Jadi setelah A dapat B begitu. Jadi urutannya kalau kita seperti ini terbalik nih. Jadi pertama, jadi kita berpikir seperti yang disebut dengan stack. Stack itu seperti ini. Gambarnya seperti gini, kita andaikan ada sebuah ini wadah gitu, tempat gitu ya. Nah, gitu stack gitu. Ke dalamnya kita simpan data. Nah, ini kita simpan sesuatu di sini. Pertama kita simpan A dulu kan. A. A ini pertama, maka A memperoleh alamat di dasar sini. Ini A di sini nih. Ini A. Alamatnya ini panjang sekali 0x lalu dapat F. Kemudian letakkan B. B ini urutan kedua, maka nih naik satu tempat memori karena char adalah 1 byte, berarti hanya berbeda satu alamat memori di sini, dan ini letakkan B di sini. Nah, begitu. Jadi penyimpanan di stack itu apa namanya? Yang disingkat dengan last in, first out. Ya, jadi variabel yang diletakkan di memori akan memperoleh tempat paling dasar, ditumpuk begitu demikian terus ke atas gitu. Nanti di sini C, kalau ada C ya di sini. Kalau ada C, maka dia akan memperoleh tempat di atasnya lagi. Coba nanti kita tes ya. Ini C di sini. Nah, coba nanti kita lihat C. Bagaimana kalau saya pesan 3 variabel C. Misalnya di atas tambahkan C. Oke, nah kemudian C-nya diberi nilai misalnya 52. Sekarang 2 baris ini disalin lalu di-print ke layar. Oke. Kemudian di-compile. Nah, ini kemudian di-link. Nah, kemudian di-execute. Nah, seperti itu. Ini kita lihat bahwa C memperoleh alamat di D ya, karena dia diletakkan terakhir. Maka dia memperoleh alamat paling rendah, apa namanya? Angkanya mundur. A dapat F, lalu B memperoleh alamat di E, dan C memperoleh alamat di D. Jadi benar seperti ini ya, tuh seperti ini. Itu karena memang variabel-variabel A dan B dan C itu diletakkan di stack memori. Salah satu segmen memori, kita belum membahasnya sekarang ya, barangkali nanti hari Jumat depan kita membahas ini, segmentasi di memori. Itu diletakkan di stack memori. Jadi siapa variabel yang dipesan atau dialokasikan pertama kali akan memperoleh alamat paling dasar di sini. Nah, ini makin naik nih. Ini kalau ada ini alamatnya di D, bagian seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Assalamualaikum Pak. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, Saya kan baru masuk nih Pak. Ini Bapak ya, lagi bahas apa ya Pak? Mau penjelasan? ya, Tolong. ya. Jadi menyambung hari Jumat yang lalu kan saya sudah tunjukkan memori sebesar 1 byte, lalu ada tiap-tiap lokasi di memori itu memperoleh alamat. Hari ini kita lebih jauh lagi ingin memeriksa selain nilai dan alamatnya. Jadi pertama kali seperti ini,
saya buat dua buah bilangan variabel bernama A dan B. Tipe datanya char ini ya. Char itu artinya bilangan berukuran 1 byte. Jadi kalau A adalah 10, maka di memori itu binernya seperti ini. 10 itu kan 8 tambah 2 kan. Jadi kalau bilangan 1 byte ini posisi paling rendah adalah 0, paling tinggi sebelah kiri adalah 7, maka bobot desimalnya paling rendah 1 dan paling besar 128. Maka kalau kita ingin memperoleh desimal 10, berarti seperti ini susunan bilangan binernya kan, 8 tambah 2. Itu ya. Nah, kalau 67 berarti mana nih? 64 ditambah 3 berarti tambah 2 tambah 1. Ini disebut nilai. Nah, kemudian karena A dan B ini menempati lokasi di memori, pasti ada alamatnya. Gitu ya. Jadi ada alamat, ada nilai. Gitu ya. Sini cukup jelas ya tentang ini. Jadi yang kita lihat nanti ada dua hal. Setiap variabel itu punya nilai dan menempati alamat di memori. Kemudian seperti ini, seperti tadi diperiksa char A dan char B, bagaimana memeriksa alamatnya di memori. Ini bahasa C-nya, kalau untuk alamat, ini adalah seperti ini, alamat A gitu. Jadi kalau saya berikan komen di sini, komen kan berarti tidak dikompilasi ya, sekedar teks penjelas, maka A adalah alamat A begitu. Jadi setiap kali ada simbol begini ini berarti kita ingin memperoleh alamat, lalu di print ke layar kita punya simbol placeholdernya %P untuk memperoleh format heksadesimal karena panjang ya bilangannya. Jadi paling singkat ini menggunakan heksa gitu. Nah, jadi seperti kita lihat ini yang menarik, variabel yang dialokasikan pertama kali ini akan memperoleh alamat paling dasar, misalnya A ini ya. A. Ini memperoleh, coba kita lihat saja yang paling bobot terendah yaitu F kan. Karena kiri dari kanan ke kiri di bobot tinggi baik A maupun B maupun C sama nih. Yang pembeda hanya digit terakhir, digit heksa terakhir ini. Jadi kalau kita lihat A itu diletakkan paling dasar di F. F itu kan 15 ya. Kalau B naik 1 menjadi E. Dan kalau C lokasinya di D. Jadi kelihatannya ini kita menggunakan prinsip stack memory seperti ini. Misalnya A diletakkan pertama kali. Kalau A diletakkan pertama kali, maka dia akan memperoleh alamat paling dasar di F. Kalau B berarti di E. Kalau C ada C, maka naik satu lagi dari F ke E ke D. Tidak selalu F, E, dan D sih, karena kita akan memperoleh alokasi memori sesuai yang disediakan oleh sistem operasi. Tapi polanya selalu sama tuh. Karena bilangan kita 1 byte, maka perbedaan alamat antara A, B, dan C ini hanyalah satu alamat begitu. Untuk bilangan 1 byte ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanya lagi nih Pak. Iya. Kalau semisal alamatnya itu di A, nanti bilangan selanjutnya kalau kita bikin lagi itu di Z ya Pak? A itu ini dia. A itu nama A itu saya buat sendiri saja di sini. Terserah kita memberinya ini. Kita bisa saja menggunakan ini tidak harus A sih. Atau apa menjawab pertanyaan ini enggak? Misalnya main number 1 itu pun boleh tuh. Number 2, number 3. Jadi pemberian nama itu 61, 62, 63 tuh boleh seperti itu. Nah, berarti ini number 1, number 1.
Number 1. Nah, ini kalau saya buat number 1 pertama kali dipesan ke memori, dia akan memperoleh alamat paling dasar. Nah, berapa alamat paling dasar itu terserah dari sistem operasi yang menyediakan. Cuma itu yang sudah paling dasarnya gitu. Nah, itu berarti di sini coba saya buat dulu ya. Ini num1, gini nih. Ini apalagi yang belum, ini num2. Jadi pemberian kalau yang ditanyakan tadi A dan B dan C itu nama variabel bisa ditentukan oleh programmer. Nah, seperti itu ya. Cuma memang alamatnya ini sudah paling dasar. Yang pertama kali variabel yang dipesan ke memori ini diletakkan di memori itu menempati paling dasar. Jadi ke sini tidak ada lagi, ke bawah sini tidak ada lagi. Dia hanya bergerak naik gitu terus. Untuk alamat yang diletakkan di namanya stack memory, dalam posisi ini nanti dijelaskan hari Jumat depan tentang stack memory. Jadi seperti ini, variabel-variabel seperti ini diletakkan di, kalau dalam segmentasi memori, jadi memori komputer itu ketika sebuah program running, itu sistem operasi mencadangkan memori yang sudah dikapling-kapling dalam beberapa segmen. Nah, itu. Untuk konteks kita, case kita kali ini seperti ini diletakkannya di nama segmennya stack, memory stack gitu ya. Stack itu tumpukan, kayak jerami ditumpuk. Jadi kalau A dan B ini adalah jerami, siapa data yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam stack, dia berada paling dasar. Ini ke sini tidak ada lagi nih. Ke sini tidak ada lagi. Dia hanya bergerak naik gitu ya. Sampai ada batasnya nih. Ini ada batasnya di sini. Ada batasnya stack memory itu. Kalau dia sampai terlalu banyak di stack memory, nanti akan mengalami stack overflow, pesan seperti itu ya. Coba saya periksa di sini. Untuk memperolehnya, coba saya lihat dulu ulimit, namanya tuh ulimit. Ini. Mana dia stack memory? Nah, maksimum locked memory. Nah, ini stack size nih. Ini ya. Jadi ukuran stacknya itu 8.000 kilobytes, berarti 8 mega itu ya. 8.192 kilobytes. 8192 kilobytes. Kalau di kilo itu kan berarti dalam biner 1024 tuh. Berarti kalau 8192 kalikanlah 1024, maka akan memperoleh ini berapa byte maksimum. Nah, ini 8388 8.388.608 alamat. Nah, itu yang disediakan. 8.388.608 alamat. Itu batas maksimum. Kalau dipaksa terus melewati batas itu akan ada pesan error, stacknya melimpah atau stack overflow gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau datanya besar melebihi 8 mega, melebihi dari batas 8.192 kilobytes, ya tentu jangan diletakkan di stack gitu kan. Datanya jangan diletakkan di stack, itu nanti pelajaran berikutnya. Untuk kali ini kita berkenalan dulu dengan pengalamatan di memori, di stack kita gunakan yang sederhana dulu ya, seperti ini. Apakah itu sudah menjawab ya pertanyaannya? Sudah Pak, maaf nih Pak, tanya lagi Pak. Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Ini Pak, berarti stack memori ini dia bukan nggak terbatas ya Pak, ada batasnya ya Pak? Ya, ada batas tuh. Lalu Pak, ini Pak, waktu
alamatnya Pak. Kan di waktu di execute tadi kan alamatnya itu mulai dari F, E, D. Semisal Iya, kalau kita bikin variabel lain sampai A, setelah iya, variabel dah alamat sampai A-nya tersebut kita bikin variabel lagi, itu iya. diulang ke F atau ke Z Pak? Oh, hexa itu simbolnya cuma sampai F dia. Oh F aja. Oh berarti ulang Iya, lagi ya Pak. Jadi F, E, iya, D, C, B, A, balik lagi iya. ke F ya Pak? Enggak, setelah Hmm. A 9 dulu. Oh 9. Iya, setelah A kan hexa tuh begini dia. Hexa itu seperti ini. Bilangan hexa itu simbolnya ya kan dasar 15 ya. Bilangan dasar 16 hexa itu. Berarti simbolnya ada bilangan dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bukan 10, tapi lanjutnya ke A. A, B, C, D, E, dan F. Nah, gitu. Kalau desimal kan 0 sampai 9. Kalau ditambah 1 jadinya 10. Kalau desimal kan misalnya 9 ditambah 1 gitu kan. Ini jadi 0, lalu ini melimpah ke kiri kan. Gitu ya. Nah, kalau heksa misalnya simbol tertingginya, bukan tertinggi, 9 ditambah 1 itu jadinya A, belum melimpah ke kiri. Tapi kalau sudah F ditambah 1, ini kalau heksa berarti 0, 1, gitu. Bilangan dasarnya 16. Nah, gitu. Kalau ini desimal bilangan dasarnya 10. Itu ya. Nanti berulang nih. Ini 0, 1, terus sampai 9, lalu A, terus sampai F, berarti 1, 0, terus sampai 1, 9, lalu 1 A, lalu terus sampai 1 F. Kalau sudah posisi ini melimpah ke kiri. Nah, begitu lagi berulang gitu tuh. Itu ya, bilangan dasar 16. Ya, gitu. Apa sudah jelas ya? Jadi tidak ada sampai, kalau dari A bukan ke F lagi, ke 9, terus sampai ke 0, balik ke F lagi. Nah, itu kalau menggunakan bilangan char seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya seperti ini nih. Ini kan num 1 dapatnya angka 10, nilainya 10, num 2 bernilai 67, num 3 bernilai 52, begitu kan. Atau saya balikan saja ke A ya, ini kepanjangan akan ini persen S num, nggak bisa gini, ini pakai ABC aja lah. A, B, C, A, B, C. Nah, ini A, ini A, ini A, ini A. Berarti ini adalah alamat A. Oke, nah ini B, ini B, kemudian alamat B, dan nilai B. Oke, kemudian alamat C, dan nilai C. Ah, sudah selesai. Oke, kalau kita di sini melakukan compile dari source code main titik C, kita peroleh main O. Oh, apa ini? Char B with redirection of B. Mana dia? Oh, ini C, C, C. Oke, oke. Kemudian di link, dan kalau dijalankan kan seperti ini.
Sampai di sini mudah-mudahan masih cukup jelas ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi penyalinan data, nilai A 10, nilai B 67. Jadi kalau saya salin nilainya, salin nilai A untuk B, berarti B sama dengan A, begitu ya. Jadi salin nilai A untuk B, coba kita lihat ya. Sekarang berapa nilai B? Nah, gitu. Setelah salin nilai A untuk B, alamat B adalah berapa dan nilai B berapa. Nah, seperti itu. Jadi setelah nilai A disalin untuk B, ini B alamatnya tetap ya di sini. Alamat B tidak berubah di sini. Itu ya, alamat B tidak berubah, cuma nilainya sudah disalin dari A untuk B. Jadi nilai B bukan lagi 67, tapi 10 sesuai dengan nilai A. Jadi yang terjadi itu adalah seperti ini. Ini ada nilai A. Mana dia? A. Nah, begitu. Nilai A. A bernilai 10. Alamatnya berapa tadi ya? Alamatnya itu A berada paling dasar, berarti sekian F ya alamatnya. Alamatnya sekian F, 0, ini tanda heksa, 0 kali ini tanda heksa, lalu ini sekian, lalu yang paling kanan adalah F, ini saya turunkan saja ya, letakkan paling bawah, ini paling dasar A ini. Kemudian ini B. Oke, nah ini akan di sini delete, lalu ini adalah B dan alamatnya bukan F tetapi tadi adalah E. Oke, gitu. Kemudian ini semula bernilai berapa semula? V itu berapa semula nilainya? 67. Ini 67. Nah, seperti ini. Lalu sejak perintah B sama dengan A, nilai ini disalin ke atas ini menjadi 10. Nah, yang ini dibatalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini alamat B tetap di E, masing-masing tetap berada di alamatnya sendiri, hanya nilainya yang disalin gitu ya. Kalau setelah perintah ini kemudian B-nya diisi nilai lain ya tidak apa-apa ya. Kalau setelah ini lalu ada perintah lain, misalnya B sama dengan B plus 1. Berarti kan menjadi 11 di sini ya. Jadi ini bukan simbol matematika ya, jangan dibingungkan dengan matematika. Ini pemberian nilai, bukan persamaan. Kalau matematik kan nggak boleh seperti itu. B sama dengan B plus 1 nanti dimarahin guru matematika. Kalau dalam pemrograman ini pemberian nilai. Nah, namanya assignment. Adapun kalau mau pemeriksaan persamaan, ini simbolnya bukan sama dengan, tetapi sama dengannya 2 kali. Ini berarti memeriksa sama atau tidak. Gitu.
memeriksa persamaan. Jadi ini yang disebut dengan penyalinan nilai. Copy by value. Copy by value. Karena nilainya, value-nya yang disalin. Value yang disalin. Sementara address-nya tetap ya, tidak diganggu. Nah, begitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang penyalinan nilai, copy by value. Nah, seperti ini, copy by value. Penyalinan nilai. Nah, seperti ini. Bagaimana? Sudah jelas? Atau Jelas, Pak. jelas ya? Nah, gitu ya. Jadi kalau disalin nilai itu tidak saling ganggu alamatnya tetap sendiri-sendiri. Nah, berikutnya ini saya berikan sesuatu hal yang sangat penting di dalam pemrograman bahasa C, ini yang sangat penting, yang menjadi dasar apakah kita bisa belajar ke tingkat selanjutnya, yang disebut dengan ini, pointer. Nah, seperti itu. Pointer. Pointer itu ya penunjuk kan. Penunjuk begini. Penunjuk. Jadi kalau misalnya saya buat ada variabel A, lalu saya harus punya sesuatu sebagai penunjuk ke sini. Penunjuk ke A gitu. Nah, ide dasarnya seperti ini. Kalau tadi seperti ini, A dan B seperti ini. Nah, kayak saya buat lagi satu lagi. Nah, saya contohkan begini. Ini misalnya saya buat char A. Alamatnya di 0, lalu sekian, 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 belakangnya F gitu ya. Dan nilai ini address nih. Kemudian value-nya 10. Nah, gitu. 10 itu berarti binernya berapa tuh? Binernya berarti kalau ini 10 itu 8 tambah 2. Berarti di sini berapa nih? 0, 0, 0, 0. Lalu 2, 3, 4, 8 tambah 2 berarti di sini 0, 2, 2, 4, 8 gitu ya. Itu 10 ya. Ini kan bobotnya 2 pangkat 0 sini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti ini 8 ditambah 2, 10. Nah, 10 ini benar seperti ini. Lalu saya punya sebuah pointer ke A, penunjuk ke A, pointer ke A. Nah, gitu. Pointer ke A itu address-nya sendiri terpisah dari A. Ini berapa saya tidak tahu address-nya berapa. Value-nya, ini value-nya ya, adalah ini. 0 kali. Nah, gitu. Jadi yang disebut pointer ke A. Value-nya adalah alamat A gitu ya. Kalau A kan alamatnya di F dan punya nilai 10. Lalu pointer ke A ini punya alamat sendiri yang berbeda dengan A. Value-nya adalah alamat A gitu. Nah, di sini nih kunci pentingnya. Kalau bisa memahami ini, mudah-mudahan bisa belajar lebih lanjut dalam pemrograman C. Nah, gitu. Kemudian pointer ke A itu simbolnya seperti ini. Saya buat char pointer ya. Saya buat tadi A, B, C sudah. Saya buat namanya seperti ini aja. Ini ada tanda bintang dan terserah namanya apa. Saya buat saja pointer ke A gitu. P atau P saja cukup.
Ini artinya ada tanda bintang, ini artinya pointer. Dan diberi nilainya adalah alamat. Alamat, jangan lupa ya, alamat itu kan seperti ini, alamat A. Titik koma, nah seperti itu. Jadi kalau simbol alamat kan begini, guys. Nah, ini nilai A. Ini adalah 10. Kalau ini alamat A. Ini 0, X, terus F. Nah, seperti itu. Mari kita selidiki ya. Nah, coba nih. Saya untuk menyederhanakannya, ini saya hapus dua semuanya. Supaya jangan terlalu rumit, kita sederhanakan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian deklarasikan sebuah pointer. Atau langsung saja saya berikan di sini. Char P sama dengan alamat A. Nah, begitu. Lalu kita lihat di sini. Wah, salah lagi. Ini. Mari kita periksa alamat P di mana. Alamat P di mana. Dan nilai P. Nah, karena P berisi alamat, maka placeholder-nya bukan persen %D, tapi P. Karena P itu berisi alamat A ya. Menyimpan alamat, coba kita lihat di sini, simpan. Seperti ini. Kemudian mari di compile dulu. Hasilnya kemudian di link. Nah, sudah selesai. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi alamat A adalah sekian, sekian, sekian F. P, sekian, sekian 6. Ini lompat jauh nih. Bukan ke E ya, tapi ke 0. Nah, itu dia. Mulai dari 0. Dan nilai P adalah ini. Kalau kita lihat nilai P itu adalah alamat dari A ya. Ini kan A alamatnya ini. Kemudian ini adalah P. Nah, seperti itu. Karena P itu diberi nilai P adalah alamat A gitu. Nanti gunanya buat apa? Nanti saya jelaskan. Ini penting meskipun kelihatannya ini seperti nggak ada kerjaan ya. Sebuah variabel menyimpan alamat variabel lain. Ternyata ini nanti sangat berguna. Coba kita lihat di sini apa yang terjadi. Ini new blank image. Nah, ini A. Alamatnya di sekian, 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 sekian F, lalu nilainya 10. Lalu ini diseret dulu ke bawah karena dia letaknya di dasar ya. Nah, ini. Kemudian ini char pointer P diisi alamat A. Nah, dia ternyata alamat memori untuk P ini, untuk pointer P adanya di 0. Sini. Dan ini berisi nilainya adalah 0 kali. Nah, ini adalah alamat A.
Ini address, ini value. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini mengapa dia lompatnya sangat jauh ya? Dari 0 ke F, bukan E lagi ke sini. Nah, ini berarti berapa itu selisihnya itu? 60 ke 6F. Jadi ada 60, belakangnya 60 ke 6F. Nah, seperti itu. Terpaut berapa itu? Berapa alamat? Hampir 15 ya. Tuh, berapa byte tuh? 0 sampai F. Nah, mari kita periksa ukurannya. Mengapa sampai jauh begitu ya? Periksa ukurannya. Ini berapa byte nih? Printf ukuran A adalah sekian byte. Ini menggunakan perintah size of. Size of itu memeriksa ukuran berapa byte. Nah, terus di sini nah ini. Oke. Sudah selesai, lalu di pakainya LD karena ini size of itu bilangan desimal yang perlu sangat besar untuk memeriksa ukuran sebuah byte. Jadi desimal tidak cukup, tapi long unsigned pakai persen LD. Ini placeholdernya adalah persen LD. Jadi nggak ada error. Kemudian di sini, kemudian kita lihat, nah seperti itu. Jadi ukuran A ini 1 byte nih. Jadi hanya menempati 1 byte, sedangkan ukuran P dia perlu 8 byte, 8 lokasi. 8 lokasi, 8 byte. Jadi ini ukuran pointer ini dia perlu 8 baris nih. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini nih. Berarti dari 60 sampai 67 dia perlu alamat sekian untuk menyimpan alamat di sini. Perlu 8 byte. Nah, mengapa 8 byte? Ingat ya, 8 byte saya kan Linux-nya 64 bit. Seperti halnya yang pakai Windows juga kan hari ini kebanyakan 64 bit. 64 bit itu berapa byte? Maka dibagi 8, karena 1 byte adalah 8 bit, ini adalah 8, 64 bit per 8 berarti 8 ya, 8 byte. Nah, gitu 8 byte. Jadi karena 1 unit memori itu 1 byte, ini perlu 8 baris nih untuk menyimpan alamat dari A, perlu 8 baris. Sedangkan ini 68 sampai 6F ini dikosongkan begitu ya. Jadi dari A, char A 6F, ini lompat sampai sini, lompat jauh ke 60. Ini sengaja dikosongkan di sini, antara 68 sampai 6F itu dikosongkan. Jadi layout memorinya, coba saya buat lagi, ulang lagi ya, supaya cukup jelas. Ini char A di sini. Char A, addressnya adalah berapa tadi? Ini panjang ya, 6F dengan nilai 10. Ini adalah address, ini adalah nilai. Nah, seperti itu.
Kemudian char pointer P ini berisi alamat A, jadi ini adalah alamat A. Nah, ini adalah, nah, ini alamat A. Atau simbolnya seperti ini. Dan addressnya dia menempati di 0x60. Ini perlu 8 unit memori, berarti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Nah, di sini nih. Di sini yang di coupling untuk pointer P itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alamat memori dengan masing-masing nilainya adalah 1 byte, berarti 8 byte. Nah, gitu. Dan antara 68 dan ini ya, sini ya. Nah, gitu. Antara 68 dan 6F itu sengaja di skip. Nah, gitu ya, sengaja di skip di sini. 68, 69, 6A terus 6E sampai 6F ini di skip ya, kosong. Dilewat skip. Ini daerah-daerah kosong tidak diisi. Lalu jatuhnya ke 6F. Nah, seperti itu. Ini sampai ini alamatnya ke sini dia. Nah, ini. Nah, seperti ini alamatnya. Alamat A seperti ini. Nah, pertanyaannya nanti ini belum dibahas sekarang ya. Kenapa ini di skip? Gitu dia. Kenapa dilewat itu, dilangkau dalam bahasa sehari-harinya ya. Jadi bukan mepet 6E, 6 berapa? 6E, 6C dan seterusnya. Ini 6A ini. Tapi di skip gitu. Didorong sampai naik ke 60 nih, sampai ke 60 baru diisi address di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sampai tahap ini saya hanya baru menjelaskan tentang ini pointer. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 jenis, variabel dan satu lagi pointer. Ini kalau saya ulang lagi, ini pun sama tuh. Ini A itu diletakkan di dasar di F, lalu P-nya diletakkan di 0. Jadi ada lokasi memori yang di skip seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Sudah lewat jam 10-nya ya, lewat 4 menit. Jadi pointer itu adalah variabel yang nilainya adalah alamat variabel lain gitu ya. Nah, gimana? Apa yang masih ada yang ditanyakan?
Kalau saya sih aman sih Pak, nggak ada yang mau ditanyakan Bisa lagi. ya. Kalau Sidik gimana nih? Aman, Pak. Bisa ya, ngerti ya sampai saat ini. Nanti yang belum dijelaskan itu dalam hal apa pointer bermanfaat gitu. Kenapa harus repot-repot menyediakan sebuah variabel yang nilainya berisi alamat variabel lain, itu nanti di di hari Jumat malam depan ya. Baik, ini sudah jam 10:06. Selamat beristirahat. Jumpa lagi Jumat malam depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.